Ya, maka ketahuilah Allah akan menimpakan musibah. Ya, dan jika mereka berpaling dari apa yang diturunkan Allah, apa kata Allah? Maka ketahuilah Allah akan menimpakan musibah. Jadi kalau kita tidak berhukum kepada hukum Allah, cepat atau lambat musibah akan datang silih berganti. Terasa enggak itu? Merasa enggak? Musibah enggak habis-habis. Oh alhamdulillah Ustaz, kami di Pekanbaru enggak dapat musibah. Tanya dulu. Ya? Nah, lanjut. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Pak Ibu sekalian, kalau diajak manusia ini berhukum kepada Allah, lebih banyak yang menerima atau lebih banyak yang menolak? Hah? Lebih banyak yang menolak? Kalau ada yang menolak, apa kata Allah? Janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Ya. Kalau orang kafir menolak hukum Islam bisa dimaklumi karena mereka orang kafir. Masalahnya ada orang Islam tidak mau berhukum kepada Islam. Saya katakan kalau orang kafir diajak berhukum kepada hukum Islam, wajar mereka menolak karena mereka orang kafir. Tetapi kalau orang Islam diajak kepada berhukum kepada hukum Allah, hukum Islam, mereka menolak. Siapa mereka? Secara zahir mengaku Islam, tetapi batinnya adalah munafik. Dan ingat, munafik ini nerakanya, neraka yang lebih dahsyat daripada nerakanya orang kafir. Karena apa? Orang munafik ini dia tahu, tapi pura-pura tidak mau tahu. Ya, yakin tidak Bapak sekalian? Hukum yang terbaik hukum Allah. Yakin tidak? Tapi kenapa nggak terapkan hukum Allah? Bapak sekalian, lanjut. Dan waspadalah terhadap mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jadi jangan kita turuti orang yang tidak mau dengan syariat Islam. Bapak sekalian, ya, lanjut. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada. Ya, lanjut, ulang lagi. Dan maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpa musibah kepada mereka yang disebabkan sebagai dosa sebagian. mereka. Ya. Maka ketahuilah Allah akan menimpakan musibah. Ya. Dan jika mereka berpaling dari apa yang diturunkan Allah, apa kata Allah? Maka ketahuilah Allah akan menimpakan musibah. Jadi kalau kita tidak berhukum kepada hukum Allah, cepat atau lambat musibah akan datang silih berganti. Terasa enggak itu? Merasa enggak? Musibah enggak habis-habis. Oh alhamdulillah Ustaz, kami di Pekanbaru enggak dapat musibah. Tanya dulu. Kenapa belum dapat musibah sementara di negeri ini kita yang koruptor banyak. Bayangkan. Bahkan Sumatera Barat. Ya mohon maaf, kadang banyak orang komentar di YouTube, jangan buru-buru orang kampung awak. Memang buru apa boleh. Mbak kecil tadi pepatah, Masya Allah, mau terkagum tadi. Bukan dengan kata pepatah tu adai basandi jo sarak basandi jo kitabullah, sarak mangato adik memakai. Viral kemarin joget-joget yang di jam gadang itu, katanya orang Pekanbaru katanya. Oh kurang ajar orang Pekanbaru nih buat maksiat di Bukit Tinggi. Nyonge-nyonggak membuat saya naik tensi. Ini mantan pula soalnya nih, dan sampai saya goyang-goyang pula saya. Coba bayangkan, goyang-goyang di jam gadang pusat keramaian wisata orang Minang. Di situ kalau kita masuk kota Bukit Tinggi tertulis adat bersihkan sarak bersihkan kitabullah. Katakan saya, omong kosong itu falsafah itu. Kabar-kabarnya itu tahun 2022 katanya rekaman video itu. Jingkrak-jingkrak dua ekor betina, seekor jantan. Ya, dengan jilbabnya dengan lilit-lilit begini, dengan baju sempit. Wah, berjilbab tapi telanjang, takkan mencium baunya surga. Mohon maaf Bu, berjilbab jangan ikat-ikat juga lagi, buka ikatan tuh ah. Jangan orang stres. Ini berjilbab ikat sini. Gitu. Buka surat Al-Ahzab ayat 59. Jilbab itu sejenis baju kurung yang lapang. Baju kurung yang lapang, bukan baju belejin. Ini pakai jilbab serawa lejin, sakit utak. Senam pula di halaman kantor sekolah. Ya. Jadi ingat Ibu sekalian, surat
Al-Maidah ayat 49, ya. Jika ya kita menolak apa yang diturunkan Allah, maka Allah akan menimpakan musibah kepada kita. Ya. Baca ayat berikutnya. Ya, artinya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Terus. Apakah hukum jahiliyah yang mereka akan daki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Maka hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Maknanya apa? Hukum di luar hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Kalau di masa Rasulullah disebut kaumnya kaum jahiliyah di masa Rasulullah, wajar. Ya, Nabi baru lahir. Al-Quran belum ada. Wajar mereka jahiliyah. Wajar kakek-kakek paman-paman Nabi Muhammad jahiliyah menyembah berhala. Karena apa? Dakwah Islam belum turun. Al-Quran belum sempurna. Ini kita, Nabi sudah turun. Sempurna dakwah Nabi. Al-Quran macam-macam sekarang nih. Ada yang terjemahan, ada yang tadi anak kita baca untuk tafsirnya. Ada terjemahan perkata. Ada Al-Quran Android. Ada Al-Quran ditekan pakai pena, keluar suaranya. Mudah sekarang belajar Al-Quran. Memahami Al-Quran. Bapak sekalian. Tapi semakin canggih keilmuan sekarang, makin banyak orang yang ingkar kepada Al-Quran. Tidak mau belajar Al-Quran. Karena apa? Tidak bawa untung dunia. Oh, tapi kalau kuliah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Korea, biar nanti laku kerja, nanti terima melamar pekerjaan. Baca Quran nggak ada yang tanya orang. Makanya babi sekali kalau ingin cari menantu, jangan tanya bahasa Inggrisnya. Tanya, pandai enggak baca Quran? Pandai, Bu. Kasih dah baca Quran. Kacamata tinggal, Bu. Pinjamkan kacamata. Oh, enggak cocok, Bu. Pergi kita ke toko kacamata. Antar dia ke toko kacamata, pilih mana yang cocok sama kamu. Kalau lagu enggak tanggung bahasa Korea. Sakurata, Sakurata, lagu Korea. Sinio, Sinio. Tapi ketika baca Quran, tekan tweet sekali. Banyak laporan kantor-kantor KUA. Orang-orang pemuda-pemudi yang meminta surat nikah dites baca Quran, banyak yang tak pandai baca Quran. Silahkan survei membuktikan. Ya, tapi celakanya kau tahu ngasih surat juga KUA itu dikeluarkan juga surat nikahnya karena apa? Sudah sumbat muncungnya sama pitih. Balai. Ya. Itu KUA kurang aja nama itu namanya. Tangguang buku di neraka, buku di akhirat buku. Ya, Pak Ibu sekalian, mohon maaf nih, saya kaji saya main buka kulit tanpa isi aja nih Pak Ibu sekalian, ya. Memang saya nggak bisa basa-basi nih karena mungkin darah-darah Medan sama Pariaman masuk dalam darah saya nih, ya, Pak Ibu sekalian. Ya. Ya. Jadi kalau kita ya tidak menjalankan memberikan hukum Allah sebagai aturan undang-undang kita, maka cepat atau lambat negeri ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Baqarah 278. Al-Baqarah 278. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Maknanya apa? Kalau dulu kita nggak tahu hukum riba, beli rumah kredit riba, beli motor kredit riba, terlambat dapat denda, nggak terbayar tarik lagi motornya, riba. Ya, beli rumah pakai riba, menikah hutang riba, kuliah hutang riba, itu haram hukumnya. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Kalau dulu kita nggak tahu hukum riba, sekarang udah tahu, tinggalkan. Jadi mohon maaf, jangan bangga kerja di Bank BRI, Bank BNI, jangan bangga kerja di bank. Jangan bangga, oh anak mau kerja di bank, jangan bangga, cilako tuh. Oh gaji gadang, yo gadang kena rako beko.
Jangan bangga mana. Lebih baik menantu tukang tempel benen daripada tukang bank lagi. Terus sekalian. Ya. Cuman ya tempel benen itu karingnya busuk. Ya. Kerja di bank harum karingnya di AC, tapi narako juangnya. Di teki cua di nantarang awak. Bangga mana menantu ju pegawai bank. Terus sekalian. Ya. Lebih selamat menantu je tukang bengkel. Tuh, tinggalkan sisa riba. Lanjut, terjemahan berikutnya. Jika kamu orang yang beriman. Jika kamu orang yang beriman. Kalau beriman, tinggalkan riba. Nggak mau tinggalkan riba, jangan ngaku-ngaku beriman. Masih riba juga lagi. Hah? Pinjam uang ke bank BNI. Ya, minjam 4 juta, dibayar 6 juta. Beranak uang tuh. Ya, haram hukumnya. Ya, lanjut. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka uruskanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul. Pak Ibu sekalian, pelaku riba Allah dan Rasul yang memeranginya. Allah langsung dan Rasul yang memeranginya, pelaku riba. Siapa tentara Allah? Angin tentara Allah enggak? Gunung tentara Allah enggak? Air tentara Allah enggak? Batu tentara Allah enggak? Kun fayakun kata Allah, tak jadi galodoh hancur Bukit Tinggi. Hah? Kun fayakun dibantai tsunami gempa bumi hancur kota Aceh, hancur Sumatera Barat 2009. Itu tentara Allah. Pertanyaannya, negeri kita ini terbebas enggak dari riba? Pertanyaannya, berapa hutang riba negeri ini? Banyaknya berapa? Bagi saya 10 juta tuh banyak. Bagi saya ya. Ya. Pak, berapa hutang riba negeri ini, Pak? Hampir ya 9.000 triliun. Triliun tuh kalau dikumpulkan duitnya nggak cukup segudang surau ini, Pak Ibu sekalian. Triliun, 9 triliun. Ya. Hutang riba. Jadi pada hakikatnya negeri ini dah memang layak untuk dibenam negeri ini, Pak Ibu sekalian. Mohon maaf, bukan saya mendoakan Indonesia ini hancur, enggak. Indonesia pasti hancur. Pasti hancur. Nih saksi-saksi nih, video-video saya direkam nih saksi-saksi nih. Kenapa saya bilang Indonesia pasti hancur? Yang pertama tadi Al-Maidah ayat 49. Kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai undang-undang, maka Allah akan timpakan musibah kepada kita. Yang kedua, surat Al-Baqarah 278-279. Pelaku riba, Allah yang mengumumkan perang, Allah dan Rasul langsung mengumumkan perang bagi pelaku riba. Pertanyaannya, negeri ini berapa hutang ribanya? Itu sudah layak, Pak, negeri ini diperangi, Pak. Sudah layak bagi Allah nih. Tapi kita nggak sadar-sadar juga lagi. Ada yang bilang taat sebelum pemimpin, taat kepala otakmu. Pemimpin yang bagaimana nih yang ditaati? Ya. Racunnya selalu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Coba suruh jujur. Dalam kalimat surat An-Nisa 49 itu bunyinya bagaimana? Ya. 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Atiiullah, taatilah Allah. Wa atiir rasul, taati rasul. Wa ulil amri minkum. Ulil amri itu tidak ada perintah atiunya. Paham enggak? Maknanya apa? Taat pada Allah dan Rasul itu mutlak. Mutlak taat pada Allah dan Rasul. Tapi taat kepada ulil amri bergantung bagaimana ulil amrinya. Kalau ulil amrinya taat pada Allah dan Rasul, wajib kita taat. Walau pribadi kita dizalimi oleh pemimpin yang zalim itu, tetapi dia berhukum kepada Allah dan Rasul, wajib kita taat. Pertanyaannya, siapa pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul hari ini?
Adakah mereka taat kepada Allah dan Rasulnya? Ada mereka takut kepada Allah dan Rasul? Kalau mereka takut, hentikan riba. Pak Ibu sekalian, mohon maaf, saya siap menanggung resiko kajian ini Pak Ibu sekalian. Memang kajian yang berat, kajian tauhid ini yang paling berat Pak Ibu sekalian. Oh karibana kaji Ustaz tuh yo, pertanyaannya Nabi Muhammad kajinya lembut enggak? Lembut enggak dakwah Nabi Muhammad SAW? Lembut enggak? Pertanyaannya, dicintai enggak Rasulullah di kampungnya? 13 tahun Rasulullah berdakwah di kampungnya, dicintai umatnya enggak? Dicintai kaumnya enggak? Kadibunuah Nabi. Nabi kadibunuah. Bapak Ibu sekalian. Ya. Tadi saya sebutkan, semua Nabi perintahnya satu dari Allah. Ani'budullah wajtanibut tagut. Sampaikan kepada kaummu, hendaklah menyembah Allah dan jauhilah tagut. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensi dakwah tauhid ini, buka surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 112. Ayat 112. Yang artinya dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang berdiri dari setan-setan manusia dan jin. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin, kata Allah. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Setiap nabi punya musuh. Ya. Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya, mendakwahi ayahnya. Apa yang didapat Nabi Ibrahim? Dibakar. Nabi Musa mendakwahi ayah angkatnya Fir'aun. Apa yang didapat Nabi Musa? Difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh, dikejar, diuber. Nabi Isa mendakwahi kaumnya. Apa yang didapat? Nabi Isa mau disalib. Nabi Muhammad mau mendakwahkan kaumnya. Apa yang didapat? Nabi Muhammad mau dibunuh. Sampai Nabi Muhammad melarikan diri hijrah dari Makkah ke Madinah. Pertanyaannya, betulkah kita ini pengikut Nabi Muhammad? Jujurkah kita pengikut Nabi Muhammad SAW? Jujur? Nabi Muhammad punya musuh. Siap enggak kita punya musuh? Siap enggak punya musuh? Oh kita enggak cari musuh. Mimpi. Jujur Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak sholat melihat orang berjudi, Bapak larang, Pak jangan berjudi Pak. Orang berterima kasih. Terima kasih Pak, orang sudah azan Pak ke masjid. Oh terima kasih Pak. Begitu kata mereka. Siawang. Bakal. Marah-marah dia. Diajak sholat marah. Betul enggak? Ibu-ibu mengajak kawan-kawan yang lain. Uni ayo berjilbab. Ini soal di mana kau ninja kau mah. Sasek kau. Enggak perlu jilbab tuh, yang perlu hati kau. Sedangkan hatinya, jilbab itu memang tidak ada jaminan orang yang berjilbab pasti masuk surga. Betul, tidak ada jaminan orang yang sholat pasti masuk surga. Sedangkan sudah sholat berjilbab tidak dijamin masuk surga, apalagi tidak sholat, tahu diuntung dia hanya. Ya. Orang yang sholat kalau ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan masuk surga. Yang berjilbab itu juga nggak ada jaminan masuk surga. Sedangkan sholat saja belum dijamin masuk surga, apalagi nggak sholat. Tahu diuntung deh anyo, pandi. Ini ke orang tuh. Karajo bampo hari-hari ditagah berang. Ayo kecilnya orang Minang lo tuh. Islam lo kecilnya tuh. Hah? Betul nggak Pak Ibu sekalian? Senang nggak orang ketika kita mengajak mereka, mari sholat Pak? Senang nggak? Enggak. Marah dia. Tapi kalau kita ajak orang Kristen sholat, dia marah wajar, orang kepala otak kau, aku Kristen, aku suka sembahyang dia. Ini orang Minang Islam 7 keturunan diajak sholat, baca caruinya. Betul nggak begitu Pak? Hah? Ini yang terjadi, banyak musuhnya. Jadi jangan berharap berdakwah tuh orang senang semua, enggak. Sampai apa yang mereka pikirkan untuk menangkap para ulama, para nabi ini? Ya.
Al-Anfal ayat 30, surat ke-8 ayat 30. Bapak Ibu sekalian. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan Memenjarakanmu dan membunuhmu atau mengusirmu. Maka membuat tipu daya dan Allah menganggarkan tipu daya itu. Jadi orang-orang kafir itu Pak Ibu sekalian, apa makar mereka? Makar mereka ingin menangkap kita, ingin memenjarakan kita, ingin mengusir kita, ingin membunuh kita. Pak, itu sunatullah dalam memegang kebenaran. Siap diusir, siap dibenci, siap dipenjara, siap dibunuh. Siap enggak kita untuk itu? Siap enggak Pak? Dipenjara, difitnah karena memegang kebenaran. Sebagaimana saya katakan, kalau kita buat lomba MTQ dapat juara, lomba hafiz Quran dapat juara, lomba mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Coba terapkan. Ada orang berzina, bapak rajam 100 kali. Basobo orang berzina, tetangga orang berzina, cambuk Pak, cambuk 100 kali. Dapat penghargaan enggak Pak? Ada dapat penjaro. Ya? Baju di orang, mabuk-mabuk orang. Ya, kita tagah, kita larang. Ya, apa kata Rasulullah? Apabila kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Basobo baju orang pang. Kira dapat penghargaan enggak kita sama polisi? Kita masuk penjara. Betul enggak? Itu. Jadi konsekuensinya tauhid tadi Pak, konsekuensi tauhid itu harus siap menghadapi berbagai macam fitnahan orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya serta agama Islam ini. Itu konsekuensinya Pak. Ya. Jadi harus siap kita diperangi, apalagi ketika kita lemah. Pertanyaannya Rasulullah dulu diperangi, ditangkap, disiksa sahabat-sahabat seperti Bilal bin Rabah, ya, Ammar bin Yasir, mendapat tekanan di Makkah, ya. Kenapa? Karena masih minoritas. Betul enggak? Hingga akhirnya Rasulullah hijrah ke Makkah, ke Madinah. Sudah punya kekuatan, baru Rasulullah membebaskan kota Makkah dari berhala-berhala. Itu ketika Rasulullah di Makkah sedang minoritas. Hari ini kita minoritas atau mayoritas? Kita minoritas atau mayoritas? Tapi kita yang tertindas. Tuduhan teroris selalu untuk orang Islam yang teroris itu. Ya, selalu diceritakan ulama-ulama jahat, ulama penjahat. Pertanyaannya, adakah pendeta yang lain-lainnya jahat enggak? Pemimpin-pemimpin agama yang lain itu. Dengar pengakuan mantan pendeta Dr. Yahya Waloni. Apa kerjanya dulu waktu jadi pendeta? Memurtadkan orang Islam. Itu melanggar hukum enggak? Itu Bapak sekalian. Jadi mohon maaf Bapak sekalian. Kaji ini memang kaji tensi tinggi Bapak sekalian. Dan resikonya harus siap. Ditangkap, dipenjara, difitnah, bahkan dibunuh sekalipun. Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan ini makanya saya minta ada penterjemah saya. Kalau saya kena tangkap, ini juga kena tangkap bukan aja. Karena dia yang baca Al-Quran. Nah itu. Bapak Ibu sekalian. Itu sunatullahnya begitu Pak Ibu sekalian. Dalam perjuangan ini. Pertanyaannya siap enggak? Ya. Oh Bapak Ibu ingin surga. Dengan sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Cukup itu aja pengen surga. Nah, hati-hati dulu. Lihat Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214 buka. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan yang berat? Ya, sebagaimana cobaan yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Mereka ditimpa petaka, malah bahaya. Ya, apakah kamu merasa kamu akan masuk surga dengan sholatmu, dengan puasamu, dengan zakatmu, dengan hajimu, dengan umrohmu, dengan kurbanmu, dengan janggutmu, dengan jubahmu, dengan jidat hitammu? Apakah kamu merasa akan masuk surga?
sebelum datang ujian yang berat kepadamu, kata Allah. Pak, di tengah-tengah kehidupan kita ini kemaksiatan merajalela, Pak. Semua penyakit umat-umat terdahulu daripada Nabi terjadi hari ini semuanya. Pedagang yang curang, Masya Allah, ya, pakai pemanis, pakai pengawet, pakai penyedap, pakai pewarna, zat kimia dan segala macamnya, ya. Kita rasa enak-enak saja padahal penyakit yang datang sama kita. Pedagang banyak yang tak jujur, ya, ingin modal sedikit untung besar, ya. Pemimpin zolim, polisi-polisi keparat zolim, ya. Para jamaah sekalian, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Sebagai saya katakan, LGBT merajalela. Coba bayangkan. Saya tanya kepada ibu sekalian, pernah ngelihat enggak? Pernah lihat enggak? Pernah dengar enggak? Anjing jantan kawin sama anjing jantan. Pernah dengar? Pernah lihat? Anjing jantan kawin sama jantan. Babi betina kawin sama babi betina. Pernah dengar enggak? Hah? Anjing sama babi aja nggak buat. Manusia ada yang buat enggak? Manusia ada yang buat enggak? Bayangkan. Hebat mana anjing dibandingkan manusia itu dalam kemaksiatan. Anjing babi aja enggak buat. Jantan kawin sama jantan, betina kawin sama betina. Ini manusia. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kayak mana anaknya? Boneka. Itu pun mau disahkan undang-undangnya demi hak azazi, ya. Dan sekarang merajalela. Kita khawatir hari ini bukan anak perempuan saja ini perkosa, anak laki-laki pun kena perkosa sekarang ini, Masya Allah. Anak laki-laki kena perkosa. Jadi jangan bangga bana kalau anak awak rancak, anak awak ganteng kena perkosa nanti, ya. Maka suruh anak awak tu berjanggui. Nah, kalau berjanggui anak nak selera orang calik yang lain. Kau nak anak bentuk padusi, bentuk binatang Korea. Ya. Ya. Ini Pak Ibu sekalian. Nah, inilah kondisi kita hari ini Pak Ibu sekalian. Ini safari dakwah saya yang kedua dan malam yang pertama. Insya Allah akan saya lanjutkan pada kajian berikutnya di tempat yang lain. Kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan kajian ini, ya. Nanti kita akan kupas apa-apa saja, siapa saja yang menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, untuk memenuhi satu harapan daripada materi tadi, ya. Satu, saya berikan Tuhan yang batil yang banyak disembah orang Islam hari ini. Satu, saya berikan bocorannya, ya. Buka surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23. Sudah ini kita tutup pengajian kita. Sekarang saya tengok udah banyak Bapak Ibu yang boleh ngantuk-ngantuk nampaknya nih, ya. Surat yang ke-45 ayat 23. Bapak Ibu sanggup nggak kita ngaji sampai subuh? Sanggup nggak? Semangat? Sanggup? Saya nggak sanggup. Udah mengantuk soal ini. Ya, kalau nonton bola sanggup ya? Gol. Coba. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ulang lagi, Bu, simak Bu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini yang banyak hari ini di kalangan orang Islam. Bagaimana mungkin ada orang Islam sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin ada laki-laki Islam malas datang ke masjid 5 waktu? Itu hawa nafsu. Mana enak sholat di rumah dibandingkan ke masjid? Kalau kata nafsu enak di rumah, nggak capek, ya, jaga rumah, bisa cepat selesai sholatnya, bisa nyambung nonton sinetron. Kalau di masjid lama, film sinetron dia habis. Apalagi kalau ada sepak bola. Nah, sepak bola Indonesia dengan Korea. Berapa banyak yang datang ke musola dengan kelapa kopi? Berapa banyak yang nonton bola dengan yang mendengarkan pengajian? Sampai subuh sanggup nonton bola. Wow!
Subuh KO semua tel. Tuhannya hawa nafsu. Perempuan banyak yang berjilbab, tapi seperti satria baja hitam, kadang berubah, kadang berjilbab, kadang enggak. Nah, berubah juga. Ya, kadang berjilbab, ya, jilbabnya besar, dapat hadiah orang pulang umroh, pulang haji, selutut, seropontong laki ini pakainya, sakit setak tuh. Kerudungnya kadang, sampai selutut kerudungnya dapat hadiah orang umroh ya, tapi seropontong laki, kolor laki ini pakainya. Ya. Atau ada pergi pesta, pakai kerudung gede, celana legend dipakainya. Hah? Coba celana legend yang ibu punya itu kasih sama bapak kira-kira. Kalau bapak pakai seragam legend gimana? Menggoda enggak? Iya, menggoda mau untuk disepak apa itu ya. Iya. Coba kenapa yang perempuan pakai celana legend enggak apa-apa yang pakai celana legend? Supaya nampak berotot gitu kan. Ini pakai kerudung seragam legend pergi beralek. Pakai kerudung senam poco-poco. Sakit otak. Ya. Hawa nafsu. Lanjut. Ulang. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya? Kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsunya, Allah biarkan dia sesat. Bu, Pak, kalau kita beribadah mengikut hawa nafsu, Allah biarkan dia sesat. Lanjut. Dengan pengetahuannya. Dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas dan penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, kalau sudah Allah sesatkan, jadi mohon maaf. Allah menyesatkan kita itu bukan takdir Allah. Allah menyesatkan kita dari usaha kita. Sudah diagiah petunjuk Al-Quran, tapi malah mengikuti hawa nafsu. Itu akhirnya apa? Sudah diberikan petunjuk hidayah dari Al-Quran, tapi tidak mau. Ya karena banyak tenggangan. Ya nanti kalau saya begini, apa kata orang? Ya barale kundak borgen beko kecil orang beko gengsi awak. Awak lah bangsa barale borgen, bau utang-utang lo tuh ndak tahu duntuang. Namuah bau utang barale demi organ, kan andi itu namanya itu. Gengsi beko kecil orang kampung beko, mati juga orang kampung tuh. Usulan. Nah ini banyak dek menenggang orang banyak, kalau dek menenggang orang kampung. Ya, gengsi awak, itu hawa nafsu. Anak daro jomara pulai lah bosabui balang ulang lalu kajian tuh. Sepakat bahwasanya orang Islam nih sakit sekalipun wajib sholat. Betul nak? Betul nak ibu? Wajib sholat, sepakat nak? Tidak bisa berudu, bisa gimana? Tayamum. Tidak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Tidak bisa angkat tangan, boleh dengan isyarat. Yakin nak? Sepakat nak? Orang sakit wajib sholat, sepakat? Waktu jadi pengantin gimana? Berapa banyak anak daro jomara pulai yang tak sholat waktu barale? Betul nak? Banyak yang sholat nak? Mengaku orang barade itu nak tahu duntuang. Ya, Bapak sekalian, gimana mau membina rumah tangga sakinah mawadah warahmah? Di awal membina rumah tangga dosa gadang yang awak karajuan, ndak sholat waktu barale. Ya, ini dosa yang menjadi tradisi, adat istiadat, dosa yang menjadi adat istiadat. Mendarah daging setiap barale banyak yang tak sholat. Ya, nah tuh. Ayo sekalian, kalaulah beginilah jadinya negeri kita ini, cepat atau lambat negeri kita akan dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penutup. Cukup sekian ya dari Dinda. Terakhir penutup saya sampaikan satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu
لأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Silahkan perbanyak berbuat zolim, silahkan perbanyak buat maksiat, cepat atau lambat azab itu akan datang kepada kita. Apakah kita menunggu azab Allah di dunia? Bapak Ibu sekalian, maka mari tumbuhkan, tanamkan iman dan takwa. Bagaimana caranya? Perbanyak hadir di majelis ilmu, Bapak Ibu sekalian, dan selektif mencari guru. Ya, jangan bantu ya yang bahasa Suryani itu guru-gurunya, ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah, semoga kiranya majelis kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk safari dakwah yang saya berikutnya ada beberapa, kalau tidak salah 2 tempat lagi saya di sekitar Rumbai ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Di antaranya satunya di Masjid Syekh Burhanuddin kalau tidak salah, itu di Rumbai. Rumbai mana tidak tahu saya, ya. Nanti silakan, saya sudah share jadwal kegiatan safari dakwah saya selama di Pekanbaru, Riau, ya. Nanti silakan dilihat Bapak Ibu sekalian. Di Masyarakat Muslimin sengaja saya melakukan safari ini dengan siap menanggung resiko. Pro dan kontra pasti banyak. Komentar-komentar di YouTube pasti banyak, Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah selagi saya berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, mohon maaf, selagi saya berpegang kepada Al-Quran dan Hadis dan pemahaman saya ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya tidak akan minta maaf kepada siapapun. Kok ada yang tersinggung, kok ada yang tersakit hati, saya tidak akan minta maaf kalau yang saya sampaikan adalah kebenaran dari Al-Quran dan Hadis. Ya, nehi saya, ya, sorry ya, sorry, saya tidak akan minta maaf, ya, selagi saya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau saya sampaikan ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, maka koreksi hati diri masing-masing. Tubu ilallah taubatan nasuha. Saya yakin saya pun saya pun bukannya suci-suci amat. Ya, saya tahu saya pun banyak dosa. Tapi ingat, yang disukai oleh Allah bukan orang yang tak punya dosa. Yang dicintai Allah adalah orang yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semuanya, mari kita bersama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperjuangkan Islam agar negeri kita ini terbebas daripada musibah, bencana dan malapetaka. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan negeri ini dari murkanya Allah kecuali hanya kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak sekalian, kebenaran hanya milik Allah semata. Selain khilaf itu dari saya pribadi selaku hamba Allah yang dhaif, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak sekalian saya mohon beribu maaf jikalau ada yang saya sampaikan perkara yang salah menyimpang. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa kita semuanya. Semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa dilimpahi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya di majlis-majlis ilmu di dunia ini kita bertemu, berkumpul. Semoga kiranya di surganya Allah kita reuni bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.